Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai sebuah soal narik yang diambil dari buku John Netter edisi kedua nomor 215. Kalau di edisi kedua nomornya 217 bukan 215 ya. Nah, bisa dibaca dulu secara singkat soalnya, bisa di-pause dulu videonya ya. Nah, setelah dibaca moga-moga dimengerti ya. Nah, di sini ada 20 mahasiswa dipilih secara acak. Nah, pada awal mereka masuk dilakukan tes. Nah, dari tes tersebut ingin diketahui hubungan bagaimana IP mereka nanti. Nah, IP-nya itu adalah Y dan tes di awal itu adalah X. Nah, ini 20 ringkasan data yang didapat. Kemudian ada sumber kalkulusnya di sini, ada udah dihitungkan ya sigma isinya berapa dan sigma itu sekian kan. Nah, di sini ditanya ada A, B, C, D. Nah, untuk menjawab bagian A ini disuruh mencari estimasi dari B0 dan B1. Nah, sebenarnya estimasi dari B0 dan B1 ini bisa menggunakan dua cara ya. Yang pertama menggunakan likelihood dan yang kedua itu menggunakan least square. Nah, least square itu terbagi dua lagi, ada yang OLS dan ada yang GLS. OLS itu dari least square kan, kemudian GLS itu generalized least square kan. Bagaimana cara mendapatkan estimatornya? Mungkin banyak kalian yang udah tahu, tapi kita coba bahas di video ini ya. Nah, di sini yang kita inginkan least square kan, jadi kuadrat terkecil. Jadi errornya itu kita inginkan kuadrat terkecilnya. Jadi errornya itu yang kita cari itu paling kecil. Nah, di sini kan cara mencari error kan sigma dari YI min ekspektasi YI dikuadratkan kan. Nah, kita ingin mencari yang paling kecil. Nah, sigma YI ini kan bisa dipecah menjadi beta 0 ditambah beta 1 kita kali masuk min-nya kan jadi min di sini kan. Nah, untuk mencari least square itu kan kita ingin mencari nilai minimum dari kuadrat ini, berarti kita turunkan terhadap B0 dulu kan. Nah, di sini kita turunkan terhadap B0. Kemudian nanti kita persamakan dengan 0 dan kemudian kita turunkan terhadap B1 lalu persamakan dengan 0 lagi. Nah, untuk persamaan yang pertama yang ini kita turunkan dulu terhadap B0 sehingga duanya ini menggunakan aturan rantai, duanya turun, kemudian dikali ini dipangkat 2 kurang 1 kan, jadinya 1, kemudian dikali turunan dalamnya, turunan dari min B0 itu kan min 1. Nah, min 1 dengan 2 nya kan kita keluarin aja, kemudian min 2 nya pindah ke sana jadi 0 juga kan. Kita bagi kedua sisi dengan minus 2 kan artinya. Nah, di sini sigmanya ini kita masukin jadi sigma YI, kemudian sigma B0, sigma B1 XI kan. Nah, habis itu dari sigma Y ini kita bisa lihat kan di sini sigma dari konstanta ini kan bisa jadi n B0, kemudian B1 nya keluar dengan sigma XI. Nah, n B0 ini yang ingin kita cari B0 nya kan, kita pindahin ke satu sisi, min jadi plus, kemudian n B0 sama dengan sigma YI min B1 sigma XI kan. Kemudian B0 n ini kan bisa pindah ke sana jadi pembagi kan, pembagi n. Ini kan sigma YI dibagi n kan sama saja dengan rata-rata dari Y kan. Kemudian sigma XI dibagi n sama dengan rata-rata dari X kan. Jadinya B0 sama dengan rata-rata dari Y dikurang B1 kurang B1 kali rata-rata dari X kan. Ini dapat B0. Sekarang untuk persamaan kedua kita turunkan terhadap B1. Nah, penurunan dari B1 sama seperti tadi, pangkatnya turun dulu, kemudian dikali yang ini dipangkatkan 2 dikurang 1 kan, pangkatnya dikurang 1 sehingga pangkat 1, kemudian dikali dengan turunan dalamnya. Karena diturunkan terhadap B1, min B1 untuk XI kan diturunkan, jadinya tinggal min XI kan. Nah, kemudian min ini kan sebenarnya min 1 kali XI, minnya kita kali dengan minus 2 dikeluarin, kemudian minus kita kedua rows kita bagi dengan minus 2, hasilnya seperti ini. Nah, XI nya itu kita masukin ke dalam, kita kali, jadi XI kali YI dapatnya ini,
X dikali B0 dapatnya ini, kemudian X dikali X kuadrat kan, dikali B1. Nah, habis itu sigmanya kita masukkan satu-satu, kemudian ini karena konstanta bisa keluar jadi B0 dikali sigma B0 dikali sigma X kan, dikurang B1 dikali sigma X kuadrat. Nah, setelah itu kita lakukan penggantian dari B0. Nah, B0 tadi kan yang kita udah dapat di persamaan sebelumnya yang ini kan. Nah, B0 nya ini kan yang ini kan. Nah, sekarang kita substitusi kembali ke persamaan yang telah kita dapat di persamaan kedua. Nah, kita masukkan B0 di sini, jadinya sigma Y per N dikurang B1 sigma X per N kan. Nah, sigma X ini kita kali ke dalam, jadinya sigma Y dikali sigma XI per N dikurang B1 dikali sigma XI kuadrat kan. Yang ini kuadrat dibagi N. Nah, di sini kita kali ini jadi N per N, kemudian di sini juga jadi B1 N per N kan, sama aja kan kalau N nya dihabis. Kemudian kita samain penyebut, lalu dikali kedua ruas dengan N nya hilang kan di bawah. Ini N nya hilang di sini, yang ini kan sama yang ini. Nah, habis itu yang satu suku yang ada B1 nya kita pindahin ke satu ruas kan. Akhirnya kita dapatkan B1 dikali N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan sama dengan N dikali sigma XI dikurang sigma XI sigma YI di sigma XI kan. Nah, kemudian bagian yang ini pindah ke bawah jadi pembagi, jadinya N dikali sigma XI dikurang sigma XI sigma dikali sigma XI sigma XI dibagi dengan N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan. Nah, habis itu sebenarnya ini bentuknya bisa diubah lagi ya, bisa diubah menjadi seperti yang tadi. Nah, ini yang kita nggak kali kedua ruas tadi ya, jadinya pindah ke bawah sama aja. Ini kita bagi N di atas, bagian atas kita bagi dengan N, di bagian bawah kita bagi dengan N, dapatnya seperti ini. Sama aja kan, N nya di sini yang mati, di sini masih ada N, di sini N nya mati, di sini masih ada N. Nah, bisa juga kalian rubah, kalian di sini jadikan N per N, di sini ada muncul N per N, sama aja kan, 1 di sini N per N, sehingga bisa nanti N di sini dengan Y di sini kan jadinya Y bar kan. Kemudian ada N per N di bawah dengan X di atas kan, sigma X di atas kan jadinya X bar kan. Kemudian di sini nanti masih ada sisa N kan. Nah, sama seperti yang di bawah ini. Kemudian kembali ke soal. Setelah panjang lebar, bagaimana mencari bagian A? Nah, untuk mencarinya kan kita udah dapat rumusnya kan tadi. Sekarang kita tinggal masukin ke dalam persamaan. Nah, untuk pertama-tama kan kita cari dulu B1 nya dulu kan. Soalnya untuk mencari B0 kan ada B1 nya kan. Jadi kita cari dulu B1. Nah, seperti yang udah dikasih tahu di soal, sigma XI nya itu sama dengan 257,66. Nah, sigma Y nya itu 50, sigma XI nya 100, dan datanya itu ada 20 kan. Nah, ini sama seperti yang di soal, tinggal dibagi-bagi dapatnya 0,839912. Kemudian untuk mencari B0 kita cari dulu rata-rata Y, kemudian rata-rata dari X kan. Nah, rata-rata dari Y ini kan 50 per 20 kan. Nah, dikurang B nya udah dapat tadi B1 nya, kemudian X nya itu 100 per 20. Nah, sekarang tinggal dihitung, dapatnya B1 sama dengan min 1,69956. Ini sebenarnya pakai kalkulator ya. Kemudian persamaannya kan B0 ditambah B1 XI kan. Nah, untuk menjawab bagian B ini kan, pertanyaan untuk bagian B, Y prediksi dari Y, expected dari Y kan, YI. Nah, ini Y yang sebenarnya. Nah, seperti yang kita lihat ini kan berada di sekitar garis kan. Anggaplah di sini ada garis kan, sekitar garis. Nah,
Ini menunjukkan kalau regresi linear bagus digunakan pada data tersebut. Nah, kemudian bagaimana jika ada satu lagi murid, nilai tes awalnya itu 5, kita ingin mencari prediksi dari nilai IP-nya. Nah, gampang aja yang bagian sini, X-nya tinggal kita masukin ke sini kan. Jadinya min 0,1169956 ditambah 0,83 sekian dikali 5 kan. Nah, hasilnya nanti 2,5 tersebut. Nah, mungkin semuanya udah kejawab ya. Tinggal bagian terakhir yaitu bagian D. Bagaimana change mean response when the entrance test score increase by 1 point. Nah, bagaimana maksudnya jika jika XI ini berganti satu satuan poin ini. Jadi jika XI naik satu satuan poin, nilai IP-nya itu akan naik juga sebesar 0,839912 satuan IP gitu. Jadi artinya jika ini naik 1 poin, maka YI ini mengalami pertambahan 0,83. Jadi IP-nya mengalami pertambahan 0,8399 ini. Nah, mungkin itu aja dari gue mengenai pembahasan yang telah kita lakukan di sini. Sekian dan mohon maaf jika banyak salah-salah ya.